ada yang berubah dari Pasekan Indramayu 4 tahun silam dengan keadaannya kini. Perjalanan saya menuju ke Pabean Ilir di Kecamatan Pasekan masih melewati jalan yang rusak parah, sama seperti dulu. Padahal blok pesisir ini hanya berjarak 10 km dari pusat kota Indramayu di Jawa Barat, atau 7 km dari obor kilang Pertamina Balongan di Indramayu. Kedatangan saya kali ini hendak menemui Ratmi, mantan pekerja rumah tangga anak saat ia masih berusia 16 tahun. Ratmi tinggal di pesisir Pasekan. Mayoritas masyarakatnya sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Ratmi sempat mengenyam bangku sekolah di sekolah dasar ini. Nah, ini sekolah saya SD. Ini namanya SD apa? SD Pabean Ilir 3. Oh, SD Pabean Ilir 3. Kamu lulus dari sini tahun berapa? Tahun 2011. Dulu ceritanya pernah ke Jakarta. Ceritanya menjadi pekerja rumah tangga. Waktu itu umur berapa sih, Ratmi? Waktu itu saya umur 16. Diajak siapa waktu itu? Diajak sama orang. Tapi saya kerja di sana 6 bulan. Pulang saya sakit karena sakit saya pulang. Oh, jadi karena sakit pulang waktu itu. Iya. Tapi waktu itu majikannya baik apa enggak? Oh, baik. Majikan perempuan baik, laki-laki baik, semuanya baik kok. Cuma pulangnya karena sakit aja. Karena sakit. Enggak berminat untuk balik ke sana, diajak balik sama majikan. Niatnya sih, majikan sih mau saya pulang lagi ke sana, tapi saya nggak mau. Ratmi, sekarang kan 17 tahun. Kenapa sih mau jadi pekerja rumah tangga? Nggak ada cita-cita lain atau pengen sekolah lanjut misalnya SMP gitu? Pengen sih, tapi kan udah nggak sekolah lagi sekarang, jadi nggak mau lagi gitu. Nggak maunya kenapa? Nggak diizinin orang tua atau memang Ratminya? Karena pertama nggak diizinin, dan sekarang karena nggak sekolah-sekolah jadi males. Ratmi bukanlah satu-satunya anak remaja dari kampungnya di Pasekan yang akhirnya bernasib menjadi PRT anak. Banyak keluarga di tempat Ratmi tinggal sudah turun-temurun mengizinkan anak-anak mereka sebagai tenaga PRT anak sejak lama. Tidak sedikit dari mereka yang juga keluar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia. Halo Pak Dadi. Halo. Iya, saya mau cari tahu soal pekerja anak di Indramayu. Itu saya ke Blok Tegur itu di Pasekan itu kan contoh nyata itu ada di sana. Seperti apa sih sebenarnya lingkaran berpuluh-puluh tahun ini harus diputus gitu? Bagaimana mereka merubah sikap mental dan mindset mereka agar tidak mempekerjakan anak. Sudah barang tentu ini kan kita selain membuat regulasi, tapi juga kita memonitoring, mengevaluasi. Monep ini kita lakukan dengan tenaga-tenaga yang sukarelawan. Di kita ini ada 718 tenaga sukarelawan. Nah, ini barangkali memang tantangan kita ke depan untuk bagaimana mengurangi terus ini dengan stressing terus ya. Memberikan pengertian-pengertian, merubah mindset masyarakat kita untuk tidak bekerja anak tetapi sekolah dulu sampai selesai 12 tahun. Kita harapkan semacam itu. Selama ini Indramayu dikenal sebagai daerah pemasok pekerja rumah tangga.
Padahal sebagai sebuah kabupaten, Indramayu kaya sumber daya alam. Upaya pemerintah kabupaten untuk menghapus gambaran sebagai lumbung penyedia pekerja rumah tangga, termasuk PRT anak, bukan masalah yang mudah dilakukan. Apalagi aturan hukum terkait PRT belum ada. Di Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang ini terbengkalai belasan tahun. Bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar ini bukan berarti hanya yang di jalan, tapi anak-anak yang di bawah umur pun yang kemudian tidak bisa mengenyam pendidikan secara maksimal, ya harus dilindungi oleh negara. Dalam artian dipelihara oleh negara itu kalau dalam bahasa undang-undang dasarnya. Jangankan diselesaikan, dilihat aja menurut saya belum sama sekali gitu. Jadi artinya pemerintahan sekarang pun saya nggak tahu gimana seriusnya menyelesaikan masalah tenaga kerja ini. Jangankan membuat goalnya RUU PRT ini, saya nggak tahu apakah ini menjadi prioritas mereka atau tidak gitu. Lambannya proses legislasi undang-undang pekerja rumah tangga seakan memberi jalan bagi Ratmi lain untuk terjun menjadi PRT anak. Apalagi sejauh ini, pemerintah baru menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 sebagai payung hukum perlindungan dan perekrutan pekerja rumah tangga yang tidak mempunyai kekuatan melindungi hak PRT ataupun ancaman kekerasan. Kan ini baru umur 17 tahun. Nanti cita-citanya mau jadi apa? Tetap mau jadi penjaga toko atau gimana? Pengennya sih ya yang lain-lainnya. Apa Tapi kan nggak ada lain-lain? kegiatan lain. Cuma itu doang. Nggak tahu ya bikin apa. Cerita Ratmi sebenarnya hanyalah satu bagian dari cerita Ratmi yang lain atau anak Indonesia lain yang harus memilih menjadi seorang pekerja rumah tangga di usia belia. Konvensi ILO menyebutkan bahwa segala pihak harus berupaya untuk menghapus pekerja anak di muka bumi ini. Tentunya ini menjadi tugas dari pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi ini dan menerjemahkannya menjadi sebuah perundang-undangan yang melindungi segenap anak Indonesia dari pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan di usia belia mereka.